Iya, saya sendiri bingung kalau ditanya itu Pak Denny. Karena sampai sekarang saya ke Tanah Suci belum Ya. pernah bayar. Lah, kok bisa gratisan gitu? Iya, Loh, ke Tanah Suci udah hampir 7 kali, 8 kali tahun ini, Iya. tapi nggak pernah bayar. Terus yang bayarin siapa? Ya, selamat datang kembali lagi di KK Indonesia Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, istimewa, dan sangat menginspirasi. Ya, bukan karena sensasinya, ya, tapi beliau memang luar biasa. 7 kali ke Tanah Suci. Selamat datang, Hajah Diah Puspitawati. Masya Apa Allah. kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Luar biasa, sehat. Oke. Ya, ini dia ya Hajah Diah Puspitawati. Dan ngomong-ngomong ya, biasanya mungkin podcast ini dibawakan oleh Pak Yo ya, tapi kali ini saya yang mengambil alih terlebih dahulu ya untuk berkomunikasi langsung dengan narasumber yang luar biasa. Terima Oke, kasih. 7 kali ke Tanah Suci. Bener itu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kok bisa? 7 kali ke Tanah Suci loh. Ya. Iya, iya benar. Awalnya nggak kepikir Pak Denny Ya. gitu, tapi ya terjadi gitu. Emang berarti Ya, emang Allah bersyukur, punya rencana bersyukur. ya. Gitu. Luar biasa. Nah, itu selama 7 kali ke Tanah Suci. Itu apa sih yang bisa membuat seorang Hajah Diah Puspitawati akhirnya memutuskan untuk sering berkali-kali berangkat ke Tanah Suci? Iya, Masya Allah. Jadi, eh ya saya merasanya tuh nggak cuma saya ya, teman-teman semua, tapi semua umat Muslim Ya. ya pasti punya kerinduan ke Tanah Suci. Karena yang saya alami di sana tuh ada 2 tempat yang luar biasa ya, yang selalu mendatangkan kerinduan mendalam. Yang pertama adalah berziarah ke makam Rasulullah. Ya, di situ di Kubah Hijau di Masjid Nabawi itu makam Rasulullah ya, Ya. Masya Allah itu nggak ada istilah apa ya, bosan atau nggak kepengen lagi gitu, nggak ada. Jadi yang ada setiap datang itu kayak rindu sekali dan nggak ada putusnya. Dan kalau kita udah mau pindah dari Madinah ke Mekah itu kayaknya nggak rela. Belum pulang nih ya, belum pulang ke tanah air, itu udah perasaannya gini, kapan ya kesini lagi, ya Allah mau kesini lagi, kayak gitu. Nah, Iya. iya, dan yang kedua tuh Ka'bah, ya Masya Allah. Jadi tiap kali melihat Ka'bah itu sesuatu yang sangat berbeda ya Pak ya. Memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehingga ya hanya bisa dirasakan di hati, Iya. ya. Dan itu sebuah anugerah gitu ya, bisa melihat Ka'bah, menyentuh Ka'bah, bertawaf di Ka'bah. Karena tawaf nggak bisa di mall, Iya, betul. tawaf Betul hanya bisa di banget, Ka'bah iya. gitu kan, di Baitullah gitu. Iya, Nah, iya, salah iya. satunya itu sih Pak. Iya, jadi rasa rindu itu yang Iya. akan terus apa ya menghantui kita ya. betul Dan alhamdulillah sih saya juga udah 4 kali ya, 4 kali ke Alhamdulillah. umroh, tapi masih jauh lah ya. Ibu dia udah 7 kali ke umroh Tanah Suci. Ya kan? Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya kan itu juga membuat satu alasan tersendiri ya, yang membuat Ibu dia akhirnya memutuskan untuk selalu berangkat ke sana lagi. Iya, Ya. betul, begitu. Nah, selain itu tuh yang saya rasakan setiap kali berangkat ke Tanah Suci itu berbeda. Dari satu keberangkatan selanjutnya itu selalu dapat insight yang berbeda. Betul. Dapat pesan-pesan dari Allah tuh berbeda gitu. Nah, saya dulu nggak ngerti gitu ya, bagaimana cara Allah menyampaikan pesannya buat hidup kita gitu ya. Ya apa caranya gitu kan. Ternyata setelah saya beberapa kali ke sana, bener gitu Pak Denny. Setiap di sana kita berdoa gitu kan. Iya. Berdoa, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Yang disebut petunjuk, yang disebut apa namanya, jawaban dari doa itu mungkin salah satunya nih yang saya rasakan ya. Yang sebelumnya nggak pernah kepikir
bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup ini, tiba-tiba ada kosakata itu di pikiran. Oke. Mungkin itu yang disebut pencerahan, itu Ya. yang disebut petunjuk, ya kan? Iya, iya, Jadi iya. tiap kali saya ke sana berdoa itu kayak, ya Allah, saya punya visi ini, saya punya tujuan ini, mudahkan gitu kan. Dan saat pulang itu kayak dikasih gitu ya ide-ide bagaimana cara untuk melakukan Ya. tujuan-tujuan hidup kita, bagaimana cara mewujudkan hajat-hajat kita, Ya. itu kayak tiba-tiba ting gitu. Nah, berbicara 7 kali dia. Eh, pada saat keberangkatan kapan yang mungkin ada muncul yang pengalaman yang sangat bisa dibilang berkesan atau mungkin spiritualnya muncul? Pada saat keberangkatan yang kedua, Kedua, ya, yaitu 2010. 2010. Ya, jadi saya berangkat pertama itu 2009, lalu itu kesan pertama gitu kan. 2010 nggak sabar mau berangkat lagi, gitu, berangkat lagi gitu. Kayaknya kok 9 hari itu kurang banget gitu ya. Akhirnya 2010 berangkat lagi. 2010 tuh kayak udah pernah kan, jadi udah kayak ada pengalaman dikit. Wah, semakin saya fokusin berdoa di tempat-tempat yang mustajab, yang apa ya, yang secara tuntunan itu begini tuh saya coba lebih maksimal gitu ya. Dan itu luar biasa banget ya. Yang paling ya pengalaman spiritual yang paling saya dapatkan yaitu saya tuh orangnya tuh gampang ya, mohon izin ya, dulu ya. Ya. Dulu saya Apa nih? itu mikirnya gini loh, kalau sesuatu yang saya impikan, lalu saya merasa kok kayaknya saya nggak mungkin deh, kayaknya saya nggak bisa lah, Agak pesimis lah ya. pesimis, nggak bisa lah mendapatkan itu dengan kondisi saya seperti ini gitu. Tapi di 2010 itu, waktu saya berdekat ke sana, saya kan pengen mencapai hal-hal yang lebih luar biasa gitu ya. Muncul gitu, kayak keberanian, kayak pasti bisa gitu ya, pasti bisa gitu, karena selalu ada pertolongan dari Allah pada saat kita terus menumbuhkan keyakinan itu, iman itu, dan itu saya dapat banget di 2010. Oke. Jadi sejak 2010 sampai hari ini saya bersyukur selalu ada kata bisa. Ya, Kayak gitu benar, sih. ini sangat menginspirasi nih sebetulnya. Dan kalau menurut Ibu Dia sendiri nih, memang seberapa penting sih? Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat di luar sana banyak orang yang secara finansial juga mampu, bisa berangkat ya tiap tahun, bahkan mungkin kan bisa berkali-kali dalam 1 tahun. Nah, menurut Ibu Dia sendiri, pandangan dari Ibu Dia sendiri, sebetulnya seberapa penting sih sebagai seorang Muslim untuk berangkat ke tanah suci? Iya, kalau dilihat dari sudut pandang itu ya, seberapa penting? Aduh, penting banget, Pak. Penting banget. Dalam hidup ini kita dipanggil 3 kali sama Allah. Yang pertama adalah panggilan sholat. Yes. 1 hari 5 kali. Ya, kalau bisa kita menyegerakan. Betul. Ya, karena ya kewajiban gitu ya. Lalu yang kedua, itu dipanggil ke Baitullah. Dipanggil ke Baitullah untuk menyempurnakan ibadah, kan gitu. Ya, bisa umroh, dan utamanya dipanggil haji. Ya gitu, bagi semua umat muslim menyegerakan haji gitu ya gitu. Nah, yang ketiga adalah dipanggil ke rahmatullah. Iya. Jadi menurut saya setiap muslim ya penting banget dan harus banget ke Baitullah, ke rumah Allah dulu sebelum dipanggil ke rahmatullah. Yes, setuju. Gitu. Setuju. Dan ya luar biasa, Pak. Gitu. Yang pentingnya yang kedua adalah, itu kan penting pertama tuh karena panggilan. Gitu. Yang kedua pentingnya adalah setiap berangkat ke tanah suci adalah penghapusan dosa. Gitu. Nah, terkadang pada saat kita berdoa, kita kan sering doa ya Allah ampunilah dosa-dosaku, gitu ya. Karena pada saat dosa diampunkan, rezeki luar biasa datang berlimpah, gitu kan, gitu. Nah, Allah janji pada saat kita ke tanah suci dihapuskan semua dosa. Masya Allah, pantas aja gitu ya, pada saat ibadah tuh kayaknya tenang
ya kan? Ya. Hati tuh berasa tenang, pulang dari ibadah tuh kayaknya feel free gitu ya. Kan? Jadi ya Allah, sebegitunya Allah tuh membuat kita nyaman ya. Dan ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah pergi ke tanah suci. Yes, Jadi betul. semua harus ke tanah suci ya. Wajib ya bagi umat muslim terutama ya. Iya gitu. Oke, apalagi yang mungkin selama hidupnya banyak banget menumpuk dosa-dosa. Yang di sini nih siapa nih banyak dosa? Ya, angkat tangan. Wajib nih berangkat ke tanah suci ya. Iya. Oke, terus tadi Gitu. baru yang pertama dan yang kedua. Iya, gitu. Terus apalagi kira-kira panggilan yang ketiga tadi? Iya, jadi kayaknya yang pertama kan karena Iya, panggilannya, betul. kita dipanggil 3 kali tadi. Yang kedua karena penghapusan dosa, gitu. Yang ketiga ya karena itu salah satu jalan untuk kita membersihkan diri, Yes. membersihkan hati. Ya pada saat kita bersih pikirannya, bersih hatinya, itu bagaikan kita itu udah layak dititipin banyak titipan dari Allah. Karena hati kita udah bersih, pikirannya udah bersih. Biasanya orang-orang yang pulang dari umroh haji, ya nasibnya kaya Pak, katanya. Iya, dan rezekinya akan selalu Iya bertambah. katanya gitu. ya kan? Rezekinya Rezekinya selalu bertambah atau bahasa bagusnya adalah barokah. Barokah. Iya, Betul, berkah. berkah. Ya, jadi dikit pun jadi berkah Yes. gitu. Ya, kalau Setuju. sebelumnya kayak kurang. Tapi begitu beberapa kali ke tanah suci atau sekali aja ke tanah suci berasanya tuh ya Allah cukup gitu kan. Ya Allah alhamdulillah dicukupkan, alhamdulillah dilancarkan kayak gitu sih. Iya. Oke. Wah, ini Banyak ini. kemudahan. Betul, Nah, betul, itu betul. yang Betul. bener-bener dirasain gitu. Oke. Wah, ini jadi ngomong-ngomong masalah penghapusan dosa, banyak berkah, ya kan? Nih kayaknya tahun ini, insya Allah mudah-mudahan ya berangkat lagi Insya ya. Allah, Bu tahun Dia ini ke saya berangkat umroh. sekeluarga. Oh, sekeluarga tahun ini. Kapan Iya. rencana berangkat tahun ini? Insya Allah Agustus. Agustus, Iya. luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti panggil nama saya supaya saya bisa panggil berangkat nanti. juga nanti. Ya. Ada nih. Oke, Bu Dia, kita tahu keberangkatan haji itu kan bukan hal yang istilahnya bagi semua orang mungkin tidak bisa disamaratakan gampang untuk bisa berangkat karena kita tahu biaya juga cukup mahal, Iya. cukup tinggi. Iya. Apakah Bu Dia memang punya budget tersendiri gitu? Setiap bulan disisihkan ya, karena ini keberangkatan 7 kali loh ya. Apalagi tahun ini mau berangkat bersama keluarga. Iya. Oh ini orang kaya nih kayaknya gitu kan kalau orang bilang kan Amin, punya amin. budget sendiri nih kan untuk keberangkatan ke tanah suci. Amin. Itu gimana tuh Bu? Memang ada budgetnya atau bagaimana tuh? Iya, saya sendiri bingung kalau ditanya itu Pak Denny. Karena sampai sekarang saya ke tanah suci belum Iya. pernah bayar. Lah, kok bisa gratisan gitu? Iya. Jadi sampai sekarang saya ke tanah suci mulai 2009. Iya. Itu pertama, 2010 yang kedua. Itu nggak pernah bayar Pak Denny. Waduh, ini kok bisa sih? Ini nih pertanyaan dan menarik gitu loh. Ke tanah suci udah hampir 7 kali, 8 kali tahun ini, Iya. tapi nggak pernah bayar. Terus yang bayarin siapa? Gitu. Nah, 2009 ya, itu mungkin jawaban dari doa-doa saya. Iya. Setiap kali lihat orang pulang dari tanah suci, ya Allah, rasanya tuh kapan giliran saya. Iya. Sedangkan kalau nabung itu kan ada aja. Iya betul. Saya betul. tuh Godaannya orangnya- banyak lah ya. Iya, orangnya ya wis begini aja apa adanya ya. Nabung, ada kebutuhan apa, udah nggak jadi lagi. Nabung nggak jadi lagi. Dan juga benar yang dibilang Pak Denny tadi, banyak orang yang apa namanya pengen banget tapi nggak nyampe-nyampe Iya, gitu. betul, betul. Nah, akhirnya saya berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk ke sana gitu kan. Akhirnya Allah kasih jalan gitu kan. Jalan saya melalui bisnis KK Indonesia. Oke, berarti semua berkat KK Indonesia. Iya. Yang bayarin KK Indonesia. Betul, itu jalannya Pak Denny. Oh, oke. Gitu. Sehingga akhirnya tiap tahun saya niatkan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan memang kemarin ada kondisi ya 2 tahun pandemi nggak Yes, bisa betul. pergi. Nah itu rindunya setengah mati, rindunya luar biasa. Tapi tergantikan oleh
Alhamdulillah 2002 kemarin bisa ibadah haji 42 hari full di sana. Nah. Itu kayak menggantikan kerinduan 2 tahun nggak pergi gitu. Itu impian saya juga, Bu. Bisa menunaikan ibadah haji ya kan? Dan gitu. alhamdulillah Bu Diah dan suami bersama suami tercinta sudah melaksanakan ya. Betul. Salah satu kewajiban umat muslim untuk bisa berangkat ibadah haji. Wah, itu impian semua orang. Wow, ternyata jawabannya adalah KK Indonesia. Iya, benar. Yang sudah memberikan peluang, kesempatan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci ibadah umroh. Dan itu nggak terbatas loh Pak Denny. Saya dulu mikir ya, paling yang dikasih berangkat 1. Iya. Kalau kita lihat ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar raksasa di luar sana yang undian gitu ya, perusahaannya besar banget, undian yang konsumsi produk ini nanti bisa dapat undian 5 orang pergi ke umroh gitu. Pengen gitu ya dapat undian bersaing dengan ratusan juta orang di muka Indonesia ini gitu. Kapan dapatnya gitu? Saya pikir di KK juga sama, paling dibatesin gitu kan. Ternyata enggak Pak Denny. Gitu, 2013 itu insya Allah 2013 kalau nggak salah. Atau 2014 ya. Saya aja sama 8 orang keluarga saya semuanya free dari KK. Wow. 8 orang loh. 8 orang loh. Semuanya free. Nenek, ayah saya, ibu, kakak-kakak saya semuanya free. Lalu yang 2016 kalau nggak salah juga free juga 6 orang sama keluarga suami. Jadi yang besok Agustus juga free 4 orang. Saya sekeluarga. Dan saya tuh juga nggak sendiri karena saya ketemu jalan kan pengennya menularkan ya Pak Denny. Kok saya aja dulu tuh nabung nggak dapet, terus saya dapet jalan di KK, ya saya tergerak gitu ngajakin teman-teman yang memang mau umroh. Akhirnya dalam 2009 sampai hari ini banyak banget mitra-mitra kita yang bisa juga kita ajak berangkat ke Tanah Suci gratis. Jadi gitu, alhamdulillah itu satu kebahagiaan ya. Kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa gitu. Iya, gitu. Tentunya lah itu akan menjadi satu kepuasan juga ya bagi kita yang bisa mengajak keluarga ya, nggak cuma keluarga ternyata tadi ya, sahabat ya mungkin. Betul. Dan yang lain-lainnya yang bisa memberikan satu peluang mereka akhirnya bisa menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Ya gitu. Dan saya bersyukur semakin kesini semakin mudah gitu, semakin gampang loh bisa mendapatkan fasilitas gratis ya ke Tanah Suci. Sehingga contoh kemarin tuh di akhir tahun kemarin aja, Masya Allah ya, dengan kemudahan-kemudahan itu aja udah 150 orang lebih ya yang bisa kita ajak berangkat ke Tanah Suci. Wah, itu kan satu keberkahan ya. Saya pikir ya Allah, KK Indonesia itu luar biasa banget, pantesan semakin barokah gitu ya. Amin ya. Amin ya. Gitu, karena terus memberikan jalan kemudahan bagi banyak orang untuk menyempurnakan ibadahnya. Iya. Ini berangkat di Agustus 2023 ya. Ini kira-kira masih ada peluang nggak sih bagi mereka yang ingin berangkat? Masih bareng Bu Diah nanti di Agustus ini. Masih banget karena ada diperpanjang. Oh gitu. Diperpanjang program untuk keberangkatan gratis ini di Januari sampai Maret, Pak. Oke, Januari sampai Maret. Masih ada 2 bulan lagi berarti ya? Februari dan Maret. Betul. Nih, teman-teman semua ya, mungkin yang nonton podcast ya, sekarang ini masih ada peluang dan kesempatan untuk bisa berangkat umroh ya, berangkat ke Tanah Suci gratis. Betul sama KK Indonesia. Iya. Ini ketahuan sekarang ini jawabannya. 8 kali perjalanan ke Tanah Suci, ya 8 kali tahun ini ya, 8 kali semua gratis. Betul. Tadi saya pikir ini orang kaya nih ya, saya pengen kenalan nih ya. Siapa tahu mungkin ada keluarganya gitu kan, yang bisa membuat saya juga berangkat ke Tanah Suci gitu kan. Ternyata KK Indonesia. Ya, dari KK semuanya. Saya bersyukur banget. Dan semua mitra-mitra saya juga banyak yang sudah bisa ngajak keluarganya. Iya. Gitu, jadi nggak dibatasin. Selama kita terus aja tekun, melakukan yang terbaik gitu ya. Udah terus dikasih terus sama KK, berlaku kelipatan. Oke. Gitu. Ini wajib nih ya, wajib nonton ya. Wajib nonton bagi yang pengen berangkat ke Tanah Suci ya. Biar tahu gitu kan, bahwa sudah. Dengan
satu keinginan, keyakinan nggak harus kita punya secara finansial. Karena sekarang kan pada dasarnya yang ke Tanah Suci bukan bagi orang yang mampu secara Betul. finansial. Bukan orang yang mampu. Bukan orang yang mampu secara keuangan. Betul, Ya, tapi tetapi yang orang mau. yang mau. Yang mau. Betul, setuju. Betul. Bukan untuk orang yang mampu, tapi saat ini orang yang mau, yang bisa gitu. berangkat atau menginjakan Betul kaki ke Tanah sekali. Suci. Dan orang yang mau pun udah dikasih kemudahan, jalannya lewat KK Indonesia gitu. Mau tapi nggak ada jalannya juga nggak bisa, ya. Kalau jalannya ikut undian-undian di sana, kapan berangkatnya? Belum tentu beruntung. Nah, kan? Tapi kalau di KK Indonesia, kapanpun kita mau bisa. Yes. Karena kita yang menentukan. Betul. Setiap tahun berangkat, nggak masalah. Nggak Iya kan? masalah. Dan mau berapa tiket? Nggak Nggak masalah. Berapapun keluarga yang mau diajak, Boleh. silahkan. Ya. Iya, boleh banget. Luar Bersyukur biasa. banget lah, bersyukur banget. Iya, betul. Ini merupakan sebuah rezeki ya. Gitu, karunia rezeki yang luar biasa ditemukan dengan KK Indonesia ini. Dahsyat gitu. Dahsyat ya. Oke. Nah, mungkin Bu Diah, ini bisa dibilang pertanyaan terakhir juga ya. Saya buat Ibu, kira-kira banyak mungkin di luar sana kan yang ingin banget bisa menginjakan kaki ke Tanah Suci. Iya. Ya, yang punya impian sebegitu besarnya. Iya. Ya, dengan usia yang mungkin terus bertambah, tapi Betul. kok di Terawang kayaknya kapan saya belum terlihat. Di Ya kan, Terawang. untuk bisa berangkat. Ya, di Cikoko. Ya kan? Ya tadi Ibu Diah kan banyak mungkin undian-undian. Oke, nanti bisa berangkat. Itu sesuatu hal yang kayak mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Kan Ya, belum tentu. belum tentu beruntung. Ya kan? Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Diah sampaikan gitu kan ke teman-teman semua mungkin yang mereka punya keinginan, impian, ingin berangkat tetapi saat ini belum diberikan izin ya kan, atau mungkin belum diberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berangkat. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Oke, teman-teman, yang saya sampaikan sangat simpel. Karena saking simpelnya banyak yang akhirnya kurang mempercayai. Dan itu saya harapkan teman-teman yang kurang mempercayai segera bertaubat. Karena tiket keberangkatan umroh gratis dari KK itu disiapkan berapapun kita yang bisa memenuhi ya persyaratannya gitu. Jadi siapapun dari kita yang mencapai gitu kan, itu pasti berangkat. Dan berapapun kelipatan yang kita dapatkan pasti diberangkatkan. Tapi salah satu yang kata banyak orang kurang menarik ini ya, justru inilah penyebab dari keberhasilan kita nanti teman-teman gitu ya. Kalau di luar begitu banyak kerja keras untuk melakukan itu semua supaya dapat hasil seperti ini ya. Nah di sini nggak gitu ya Pak Denny. Jadi saya mau ngomong nih sampai nggak bisa keluar. Yeah. Saking mudahnya, saking sederhananya caranya, Betul. sehingga kadang kurang dipercayai. Tapi mau nggak mau, kadung saya podcast hari ini. Daripada nggak dikasih minum nanti ya, saya bocorin deh Silakan gitu ya. diminum dulu. Saya bocorin deh ya, gitu ya. Teman-teman, untuk bisa ke Tanah Suci, saya cukup kenalkan ya kesehatan, pola hidup sehat kepada 36 teman saja. Wow. Itu udah satu tiket. 30 teman saja. 36 teman saja. Iya. Jadi Sebegitu kakak gampangnya saya ya. sekeluarga butuh kesehatan, tetangga saya sekeluarga butuh kesehatan. Pastinya. 36 saja teman yang kita tularkan sehat. Ya, semua orang butuh sehat kan? Iya, betul. Hari gini paling penting apa? Sehat. Sehat. Iya kan? Iya, betul. Gitu. Itu sudah dapat satu tiket. Jadi kalau mau 8 tiket, silahkan dikalikan. Kerja keras. Kerja keras itu menentukan hasil Anda. Yes. Gitu. Jadi ibarat kata kerja keras tuh gini. Kalau cukup 1 ya udah segitu 36. Kalau mau 2 ya 72. Kalau mau 3 ya tinggal kali. Ya. Sedangkan kita didukung sosmed yang sekarang ini luar biasa cepatnya Pak Denny. Iya, betul. Zaman 2009 saya perlu ke rumah kakak saya perlu ke rumah teman saya, betul nggak? Hari gini saya di rumah aja. Di rumah aja saya dapat 4 tiket. Wow.
ternyata sangat mudah dan sangat gampang ya. Iya, sekarang benar sekali. Tinggal niat kita seberapa besar untuk bisa berangkat ke tanah suci. Iya. Dan salah satunya yang saya tularkan juga nggak ribet-ribet amat kok Pak Denny. Oke. Coba semua lihat leher saya. Apa ya? Kalung KK Life Force. Oh itu, berarti itu salah satunya. Kalung KK Life Force. Apa itu? Kalung anti radiasi. Semua butuh radiasi. Nih semua pegang handphone ya. Ini untuk anti radiasi. Jadi jangan handphonenya yang dikasih anti radiasi. Badan kita. Juga. Gitu. Jadi luar biasa tuh. Spiritualnya sehat, badannya sehat, keuangannya juga sehat, cakep. Dan ya. ke tanah suci bisa dicapai dengan mudah dan berkali-kali bahkan ya. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Bu Dia. Yaitu ini ternyata membuka peluang dan jalan untuk teman-teman semua ya yang sangat merindukan ingin berangkat ke tanah suci tentunya. Ya, dan tadi berbicara masalah sosial media ya, jangan lupa di-follow juga sosial medianya KK Indonesia ya. Kita ada Instagram KK Indonesia dan juga YouTube-nya juga ya KK Indonesia. Kalau Bu Dia apa nih Instagramnya? Oke, Instagram saya Dia Puspitawati _ Oke, punya channel YouTube juga? Oh ada. Apa itu? Channel YouTube-nya Dia Puspitawati Wanita Ajaib. Oke, Wanita Ajaib. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Dia untuk kehadirannya hari ini, luar biasa. Ini sangat-sangat menginspirasi semua orang tentunya ya. Dan khususnya bagi yang ingin berangkat ke umroh ya, bahkan nggak cuma satu kali, berkali-kali ya. Oke, dan peluang untuk bisa berangkat sangat-sangat besar. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bu Dia di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan kita ketemu nanti di Umroh 2023 Agustus ya. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.